Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel ini. Saya Sulasi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Islam Nahdlatul Ulama, Temanggung. Di video kali ini, kita akan membahas tentang konsep tujuan, asas dan prinsip, fungsi bimbingan konseling anak usia dini. Bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses profesional di mana seorang konselor atau ahli bimbingan memberikan bantuan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka, mengatasi masalah, dan mencapai tujuan pribadi, sosial, pendidikan, atau karir. Ini melibatkan berbagai teknik dan pendekatan yang dirancang untuk membantu individu menemukan solusi untuk masalah mereka atau membuat perubahan positif dalam kehidupan mereka. Tujuan bimbingan konseling. Pertama, pemahaman diri. Membantu individu mengenali kekuatan, kelemahan, minat, nilai-nilai, dan tujuan hidup mereka. Kedua, pemecahan masalah, memberikan keterampilan dan strategi untuk mengatasi masalah pribadi, sosial, akademis, atau emosional. Ketiga, pengembangan pribadi, mendorong pertumbuhan pribadi dan pengembangan potensi individu. Keempat, pengembangan keterampilan, membantu individu mengembangkan keterampilan komunikasi, interpersonal, atau keterampilan lainnya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, peningkatan kesejahteraan emosional, memberikan dukungan emosional dan membantu individu mengelola stres, kecemasan, atau masalah emosional lainnya. Keenam, orientasi karir, membantu individu memahami pilihan karir, mengembangkan rencana karir, atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Ketujuh, pengambilan keputusan, membantu individu dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi dan pertimbangan yang baik. Fungsi layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling memiliki berbagai fungsi yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari layanan bimbingan konseling. Macam-macam fungsi layanan bimbingan konseling. Pertama, pemahaman diri. Kedua, pemecahan masalah. Ketiga, pengembangan pribadi. Keempat, bimbingan karir. Kelima, pendukung emosional. Keenam, orientasi pendidikan. Ketujuh, pengembangan keterampilan. Kedelapan, peningkatan hubungan. Kesembilan, pencegahan perilaku negatif. Kesepuluh, penyuluhan dan advokasi. Fungsi-fungsi ini mencerminkan beragam peran dan tanggung jawab seorang konselor dalam membantu individu mencapai kesejahteraan psikologis dan sosial mereka. Asas bimbingan konseling. Asas bimbingan konseling mengacu pada prinsip-prinsip moral, filosofis, dan etika yang menjadi landasan atau dasar bagi praktik bimbingan dan konseling. Asas-asas ini membentuk kerangka kerja yang mengatur perilaku dan interaksi antara konselor dan klien, serta menjamin bahwa layanan bimbingan konseling dilakukan dengan integritas, keadilan, dan profesionalisme. Pertama, penerimaan dan keterbukaan. Kedua, empati. Ketiga, kerahasiaan. Keempat, kemandirian klien. Kelima, non-diskriminasi. Keenam, kesesuaian. Ketujuh, integritas profesional. Kedelapan, pendekatan holistik. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar yang kuat untuk menjaga kualitas dan integritas layanan bimbingan konseling, serta untuk memastikan bahwa klien mendapatkan dukungan yang efektif dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan mereka. Asas bimbingan konseling membantu menegakkan standar kualitas dalam praktik konseling, melindungi kepentingan dan kesejahteraan klien. Peranan guru PAUD dalam bimbingan konseling. Peranan guru PAUD pendidikan anak usia dini dalam bimbingan konseling sangat penting untuk membantu perkembangan dan kesejahteraan anak-anak usia dini.
Meskipun mungkin tidak memiliki pelatihan konseling formal seperti seorang konselor profesional, guru PAUD dapat memainkan peran yang signifikan dalam memberikan bimbingan dan dukungan emosional kepada anak-anak. Berikut adalah beberapa peranan guru PAUD dalam bimbingan konseling. Pertama, pengamatan dan pengidentifikasian kebutuhan anak. Kedua, memberikan dukungan emosional. Ketiga, mendorong perkembangan sosial dan keterampilan interpersonal. Keempat, menyediakan pendidikan karakter. Kelima, mengarahkan perkembangan akademis. Keenam, menghubungkan dengan orang tua atau wali. Ketujuh, kolaborasi dengan ahli kesehatan dan konselor. Kesimpulan pada materi yang kita bahas saat ini adalah peran dan pentingnya bimbingan konseling dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis dan prestasi akademik siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan bimbingan konseling tidak hanya memberikan dukungan emosional dan sosial kepada siswa, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan coping yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Sekian dulu video kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.